Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala samsa diya'a wa qamara munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyina wa hibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ya wadudu ya wadud ya dal arsil majid ya fa'alu lima yurid. Nas'aluka binuri wajhika alladhi mala'a arkana arshika wa nas'aluka biqudratika allati wasi'atan kulla syai'in la ilaha illa anta ya mugisu ya mugis nagisna nagisna amma ba'd. Pertama dan yang lebih utama, marilah kita memanjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berbagai limpahan rahmat beserta nikmat, sehat, sempat, kuat, adanya cahaya iman, Islam, ketakwaan, sehingga kita dapat hadir di masjid ini dalam rangka insya Allah kita akan melaksanakan pengajian yang mudah-mudahan pengajian ini akan bermanfaat bagi kita untuk mengarungi kehidupan dunia supaya kita bahagia dunia dan akhirat. Kemudian salawat seiring salam selalu tercurah kepada junjungan kita, baginda kita Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati keluarga besar Kapolres Bengkulu, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semua yang hadir pada kesempatan ini, yang saya minta maaf tidak bisa saya mengatakan pangkat dan jabatan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama kita senantiasa mengingat Allah dalam setiap detik jantung kita, supaya kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan tugas mengemban negara ini, supaya kita menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam ajang pengajian ini. Mudah-mudahan dijadikan ajang silaturahim, di mana orang silaturahim ini pertama akan dipanjangkan umur. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat, kuat, taat kepada Allah. Yang kedua, orang silaturahim maka akan diberikan rizki yang banyak dan barokah. Mudah-mudahan rizki kita banyak barokah untuk melaksanakan ta'ah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, semoga Allah menghilangkan penyakit yang ada di dalam tubuh kita, itu penyakitnya jasmani maupun penyakit rohaniah kita. Pada kesempatan ini saya sampaikan judul ceramah ini, pertanyaan sahabat kepada Rasul, ayu amalin ahabu ilallah, ya, amal apakah Rasulullah yang paling dicintai oleh Allah? Ya, jadi judulnya adalah ya, berbicara mengenai masalah amal. Ya. Amal apakah ya Rasulullah yang paling dicintai oleh Allah? Ya. Kata Rasulullah yang pertama, as-salatu li awali waktiha ma'al jamaah. Salat tepat waktu beserta berjamaah. Itu yang pertama, ya. Jadi yang dicintai oleh Allah itu adalah salat. Salat tepat waktu, ya, berjamaah, sehingga nilainya menjadi 27. Ya, makanya kita ketika kita dinas di mana saja ada panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, cepat kita, ya, penuhi panggilan Allah. Kalau dipenuhi panggilan Allah, kita akan mendapatkan ridho Allah hidup kita. Kita akan bahagia dunia, akan bahagia akhirat, ya, insya Allah. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama selalu mengistimewakan panggilan Allah. Kenapa? Kita ini tidak ada apa-apanya. Hidup di dunia ini cuma sementara, ya. Kita dari Allah akan kembali kepada Allah. Semua tidak ada
yang jisa, semua kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan dimatikan. Tidak ada yang abadi manusia hidup di dunia ini. Kalau kita tidak bawa amal, ibadah, sholat, nak kemana hidup kita? Mau kemana nanti kita di akhirat? Karena sholat ini sebagai kuncinya surga. As-sholatu miftahul jannah. Sholat itu sebagai kuncinya surga. Siapa sholat? Insya Allah masuk surga. Ya. Tapi orang yang tidak sholat, na'udzubillah, pasti dia masuk neraka. Makanya kita di mana saja kalau dipanggil oleh Allah, ya, istimewakanlah panggilan Allah. Kita itu minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum, ya. Kita itu dari Allah, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua akan mati. Manusia ini semua mati nanti, ya, ketika datang hari kiamat. Enggak ada yang hidup, Pak. Setelah selesai dimatikan oleh malaikat, siapa lagi? Malaikat-malaikat lain kamu bunuh, ya. Malaikat Israel itu nanti memantikan kita semua. Kemudian setelah selesai makhluknya, siapa lagi? Malaikat-malaikat belum mati. Ya Allah, sudah kamu matikan, sudah kami matikan, tapi malaikat belum aku matikan yang lainnya. Kau bunuh juga, kau matikan juga. Dicabut nyawa, setelah dicabut nyawanya tinggal dia sendiri. Ya Allah, sudah aku matikan seluruh makhluk ciptaan kau, tinggal aku sendiri. Gimana ya Allah? Ya, apa kata Allah? Cabut sendiri, bunuh diri ya Allah. Iya. Ya, tapi kita tidak boleh bunuh diri. Makanya yang boleh bunuh diri hanya malaikat Israil. Kita tidak boleh bunuh diri. Coba-coba kita bunuh diri, tidak ada harapan masuk surga. Manusia yang bunuh diri adalah manusia yang putus asa atas rahmat Allah. Ya, apa kata Allah dalam Al-Quran? Firman-Nya, wala tayasu mir rauhillah. Ya, wala tayasu mir rauhillah. Jangan putus asa atas rahmat Allah. Jadi kalau manusia yang memutuskan rahmat Allah, dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah, Pak. Ya. Makanya kini banyak galau, banyak pikiran, ya, banyak macam-macam dalam diri kita itu, ya. Bangun tidur juga lah banyak pikiran kemana-mana. Supaya tidak galau. Apa? Untuk cari ketenangan batin apa? Yaitu sholat. Karena sholat itu mengingat Allah. Apa firman Allah dalam Al-Quran? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya. Ketahuilah, sesungguhnya dengan mengingat Allah, hati akan tenang, ya. Ya, makanya yang Allah menyampaikan dalam Al-Quran apa? Ya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kau ingat kepada Allah dengan ingat sebanyak-banyaknya. Di mana saja, kapan saja, sedang apa saja kau ingat Allah. Kemudian wasabbihuhu bukratan wa asila. Kau bertasbih dari mulai pagi sampai terbenamnya matahari. Perintah Allah seperti itu, Pak. Ya, Masya Allah. Ya, jadi kita diperintah untuk tasbih itu dari mulai pagi sampai terbenam matahari. Maka kita ketika dinas, Pak, ya, ketika dinas enggak apa-apa. Subhanallah, Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, la ilaha illallah, la ilaha. Silakan. Atau baca sholawat kepada Nabi Muhammad, tapi tengok jalan. Ya. Jangan nyetir aja. Subhanallah, 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 saking khusyuk. Tegar. Nah, itu ayo itu, Pak. Ya. Ya. Mata tetap melihat, hati ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya, berbicara mengenai salat, ya. Salat ini kan perintah Allah, ya. Bukan perintah Nabi. Nabi itu menyampaikan kepada kita, ya. Aqimis shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, keluarkan zakat. Yang merintahkan salat Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau nak nengok praktek salat di dalam Quran tidak ketemu. Ya ada praktek sholat di Quran? Ada? Enggak ada. Perintahnya aqimus sholat. Ya, dirikan sholat aja. Seperti ada sholat. Maka sunnah Rasul yang ngajarkannya apa? Rasulullah meragakan. Dari mana asalnya Rasulullah mendapatkan, ya, pelajaran sholat itu? Ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, ya,
naik langit satu, kedua, ketiga, sampai ke Rabbul Mustawa, sampai ke Sidratul Muntaha. Di dalam perjalanan Rasulullah melihat satu pasukan malaikat lagi takbir, Allahu Akbar. Ya, melihat lagi yang sedang ruku, Allahu Akbar, subhanallah, sami Allahu liman hamidah. Kemudian lihat lagi satu pasukan malaikat yang lagi sujud, ya, lagi sujud. Nah, ketika sujud, salam Rasulullah, Assalamualaikum ya malaikatillah, keselamatan wahai malaikat-malaikat Allah. Malaikat bangun dari sujudnya, Allahu Akbar, Rabbighfirli. Ya, setelah dijawab, Waalaikumsalam ya Habiballah, keselamatan wahai kekasih Allah. Tadi salam Rasulullah, kemudian dia jawab pula, keselamatan wahai kekasih Allah, ya, pada Nabi Muhammad. Itu sujud lagi. Setelah itu berangkat lagi Rasulullah, melihat satu pasukan malaikat lagi at-tahiyat, memberi penghormatan kepada Allah. Pergi lagi Rasulullah, melihat satu pasukan malaikat, memberikan salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Hal itu dicintai oleh Rasulullah, ya. Jadi sholat itu dari situ. Akhirnya singkatnya sampai di hadapan Allah, dia pinta ibadah itu, ya. Ya Allah, aku kepingin ibadah seperti ibadahnya malaikat. Tolong itu berikan kepadaku. Ya, apa kata Allah? Muhammad, oke, aku kasihkan sholat, tapi sholatnya tidak bisa kamu seperti sholatnya malaikat. Malaikatku, ya, apapun perintah saya, disitulah megang langit, langit terus dipegang. Tukang catat, catat terus. Tukang sujud, sujud terus. Apakah kamu sanggup? Sedangkan manusia itu butuh makan, butuh tidur, butuh beraktivitas. Kan enggak? Udah kayak gini aja, ya. Aku berikan sholat, bawa ke permukaan bumi ini, ya. Tak usah kamu seperti sholatnya Nabi siapa? Nabi apa? Nabi Musa. Ya, tiap waktu, Pak. Sanggup Bapak sholat tiap waktu? Ibu-ibu sanggup sholat tiap waktu? Lah, lagi 5 waktu juga banyak bolong, apalagi setiap waktu, kan itu, ya. Makanya ketika turun dibawa, ya, tiap waktu itu perintahnya. Setelah itu apa? Ketemu dengan Nabi Musa. Apa ditanya oleh Nabi Musa? Wahai Muhammad, apa oleh-oleh Isra Mi'raj dari Allah? Bawa sholat berapa? Tiap waktu. Apa kata Nabi Musa? Muhammad, umat-umatmu kecil-kecil, pendek-pendek. Umat-umatku sebesar-besar, setinggi-tinggi, umurnya panjang-panjang. La yastati'una, tidak mampu. Apalagi umatmu yang kecil-kecil. Oleh karena itu kau kembali lagi munajat kepada Allah, minta sholat itu untuk dikurangi. Akhirnya singkat saja, kurangi, dikurangi, tinggal 5. Apa kata Nabi Musa? Masih belum mampu. Kau minta lagi kepada Allah untuk dikurangi. Apa jawab Rasulullah? Istahaitu billah, aku malu dengan Allah, wahai Musa kalamullah. Aku malu, biarlah surat 5 waktu akan aku bawa, disampaikan kepada umat-umatku, disampaikan kepada sahabat-sahabatku, ya. Siapa orang ingin masuk surga berarti dia akan mendirikan sholat. Siapa orang ingin ke neraka berarti dia meninggalkan sholat. Biarlah cuma 5 waktu. Akhirnya dibawa, ya, turun di Masjidil Haram, ya. Di situ disampaikan, ya, ketika Rasulullah sudah sholat subuh, ya, sholat subuh selalu menung Rasulullah, menung di tiang diam. Datang Abu Jahal. Tahu Abu Jahal? Tahu? Tahu? Tidak tahu saya. Ya. Datang Abu Jahal, apa? Ditanya, Muhammad, Quranku, apa kamu menung terus? Ya. Apa coba cerita? Ceritalah Nabi Muhammad, aku malam tadi habis Isra Mi'raj katanya. Ya, jadi membawa sholat 5 waktu sehari semalam. Ya. Kamu bawa sholat sehari semalam, Isra Mi'raj malam tadi, subuh-subuh udah di sini, ya. Gilo kamu. Gilo kamu, dengan jarak yang sangat singkat kamu sudah ada di sini. Sholatnya berapa rakaat? Berapa waktu? 5 waktu sehari semalam, ya. Nah, akhirnya dipanggil, wahai, ya, Bani Lu'ay, Bani Ka'ab, Banu Hasim, ta'alau ke sini. Diiklankan oleh Rasulullah, aku malam tadi habis Isra Mi'raj membawa sholat 5 waktu sehari semalam. Inilah perintah yang harus kita laksanakan. Oleh karena itu, kepada semua yang mengaku jiwanya bertauhid kepada Allah, laksanakan sholat 5 waktu. Datang seorang manusia, Pak, biasalah geng, yaudah,
Oh Muhammad Isra Mi'raj malam tadi kamu dari ini angka singkatnya kamu. Hebat benar kamu ini. Katakan, kalau memang kamu hebat, coba kamu angkat kaki sebelah, diangkat sebelah, angkat satu lagi, jatuh aku katanya. Ya, kata kamu naik ke langit satu, kedua, ketiga, suruh itu nggak bisa. Muhammad ini lagi gila. Kan itu. Akhirnya apa? Kata Rasulullah, keluar kau ceritalah kepada sahabat. Bertemulah dengan Abu Bakar, Pak. Cerita dengan Abu Bakar. Begitu cerita dengan Abu Bakar, apa kata jawab Abu Bakar? Wahai Fulan bin Fulan, contoh yang lebih jauh dari itu aku percaya kalau yang berbicara Muhammad, karena dia syirik. Makanya di situ disatukan menjadi Abu Bakar Siddiq. Tadinya Abu Bakar aja, Pak. Karena apa? Syidiknya membenarkan tentang Isra Mi'raj Rasulullah, mengemban sholat. Ya. Setelah itu pergi lagi laki-laki. Ya. Pergi lagi ketemu dengan Sayyidina Ali. Cerita depan Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Jadi kamu bagaimana bicara depan Nabi Muhammad? Saya suruh berdiri, suruh angkat kaki, angkat sebelah lagi, dia tidak bisa. Ya, jadi aku dustakan. Ya, ya. Jadi dia bohong. Ya. Oh, tunggu sebentar. Ya, sebentar. Ya, Sayyidina Ali ke belakang, ambil pedang, ulang lagi kata-kata yang tadi. Ya, dia selipkan, tidak langsung dilihat kan. Ulang lagi. Begitu diulang, Pak, ditebas lehernya. Nah itu, ya. Maka Sayyidina Ali itu Allah. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Nah itulah, sholat akhirnya disampaikan. Nah, karena hal itu didustakan, maka Allah turunkan surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Jadi turun ayat itu akhirnya dibenarkan, ya. Karena yang berfirman Allah Subhanahu wa taala, akhirnya yang tadinya keluar dari keislaman, keluar dari ketauhidan, kembali lagi kepada Rasulullah. Nah, maka ditentukan salatnya gimana ya Rasulullah, ya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Ya. Sholatnya sudah ditentukan, sehari semalam 5, kewajiban kamu enggak banyak, ya. Itu tertera dalam Al-Quran. Jadi kita sholat itu jangan sholat terus, ya kan? Sholat terus dari pagi sampai maghrib, ya. Kita lapar nanti, tidak punya duit kita, itu kan. Jadi sholat yang wajib ditentukan. Kalau sunnah, oke lah kita kan, ya, ada batasnya. Misalnya pagi kita sholat sunat duha atau tahiyatul masjid, sholat syukur wudu duha, ya. Ada suka tasbih barangkali, dan silakan aja. Kalau malam tahajud, ya. Tahajud bapak malam tadi, tahajud. Ya itulah, lemah lah ya, terus terang gitu kan. Daripada munafik kena ayat Allah, ya. Yang tahajud yang tidak. Pak Ustaz capek nih, oh iya, itu kan. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita, ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, makanya mari kita bersama-sama dalam sholat itu kita hiasi sebaik mungkin, ya, sebaik mungkin, ya. Dengan cara apa menghiasi sholat itu? Yaitu melaksanakan syarat berjamaah. Jamaah itu indah, Pak, ya. Jamaah itu indah, mengikat tali persaudaraan kita yang tadi renggang menjadi rapat, kan itu namanya berjamaah, ya. Jamaatun artinya kumpul, ya, dengan orang banyak, ya. Oleh karena itu mari kita sama-sama di dalam kehidupan kita senantiasa selalu sholat diberjamaahkan, ya. Sholat itu enggak lama, ya. Enggak lama, mungkin 10 menit selesai, ya, mungkin 10 menit selesai. Kemudian setelah perintah sholat itu apalagi bacaan sholatnya, ya, praktek sholatnya, itu kan bacaan sholatnya, ya. Praktek sholat sudah tahu kita, ya, sudah tahu semua, ya. Cuma paling ada perbedaan itu dalam hilafiyahnya, ya. Ketika ngangkat tangan mungkin ada yang sampai ke atas, ada mungkin cuma di tengah, ada sampai ada di bawahnya, ada sangat bawah sekali, ya. Ya, mungkin saya contohin, ya. Ya, ada juga kan kita kok ada yang biasa mungkin takbiratul ihram tuh ada yang menurut ke Syafi'i sampai di sini Allah, bawah pentil telinga Allahu Akbar, ada sampai segini Allahu Akbar, ada, ya kan? Ada juga Allahu Akbar, ada kan?
Ya beda-beda. Zaman kini kalau dulu masih seragam orang-orang tua, itu kan. Ayo gini, Allahu Akbar, ya. Ada juga Allahu Akbar nyimpannya kan. Ada juga Allahu Akbar, itu kan. Ya. Enggak batal, Pak. Enggak itu semua enggak batal, Pak. Meletak tangan di mana saja enggak batal. Ya jangan diributkan. Ada yang Allahu Akbar, ada? Ya. Ada yang Allahu Akbar. Ada juga kan. Ada yang pelit ngangkat, ada Allahu Akbar. Itu ada yang seperti itu ya. Ya ada aja, itu ada, itu ya. Itu. Oleh karena itu, ya itu jangan dimasalahkan. Yang bagus mana? Yang mutawasit aja, kita kan, yang tidak mengundang permasalahan orang banyak, ya. Allahu Akbar. Nah, itu silakan ya. Simpan di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, silahkan ya. Kalau di sini kata pendapat hukum menjegal setan untuk melabuhi tidak khusyuknya ibadah sholat, ada gitu kan. Ada yang siko mutawasit aja di sini, di pertengahan jantung yang dipegangnya kan itu. Nah, itu seperti itu, silahkan aja. Pak Ustadz kayak mana kalau kayak gini? Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi juga Pak, tidak diletak di mana-mana, serah gitu kan. Nah, cuma mungkin tidak mengikuti Nabi. Itu aja ya. Itu masih kelak ganti aku umat Nabi. Nah, setelah di sini apa? Kita baca apa? Doa iftitah. Doa iftitahnya apa itu? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama batta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini min khotoya bil ma'i wal saji wal barri. Silakan. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardi hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jangan wa ma ana minal muslimin. Ya sering ada orang sering kayak gitu. Wa ma ana minal muslimin, berarti kamu orang kafir. Terbalik gitu. Jadi harus wa ana minal muslimin ya. Setelah di situ selesai baca Fatihah ya. Kalau jadi imam ya, kalau ada yang masih alim ya, kategori jadi imam tuh Pak ya, jadi imam ya alim hidupnya. Terus bacaannya fasih. Makhrij hurufnya bagus, suaranya bagus. Itu cintai Rasul. Rasul selalu mencari orang seperti itu ya. Nah, jangan yang mau Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Enggak usah. Jadi itu mundur dulu. Kalau masih ada di belakang yang bagus ya. Banyak orang mau kan itu. Banyak tidak jelas ya. Ya. Nah, jadi dicari yang bagus. Kemudian ketika membaca Fatihah itu yang harus selalu diresapi. Arti, mana, tujuan kalimah tersebut. Ya, hayati tadaburi dalam hati kita. Cari menghusuan. Utamakan di Fatihah. Ya, karena apa? Senjata Fatihah itu kan memang sangat hebat sekali. Dan itu kan. Nah, makanya kita kalau yang lainnya bacaan itu kebanyakan sunnah, kebanyakan sunnahnya, itu kan seperti doa iftitah sunnah, Fatihah wajib, ya. Kemudian ketika ruku baca surah Ad-Dimah itu sunnah juga, sami Allahnya itu sunnah juga bacaannya. Oleh karena itu kita mari bersama-sama yang wajib itu tekuni, ya. Nah, jadi setelah Fatihah selesai, masih pada ayat, setelah ayat baru kita apa? Ya, ruku, ya ruku. Angkat tangan, Allahu Akbar. Tuh, pegang benar-benar, itu kan benar-benar. Dipegang lututnya, ya. So itu sami Allahu liman hamidah. Ya, jadi yang mengangkat tangan itu Pak, ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku, ketika bangun ruku, mutlak itu di dalam hadisnya. Kalau yang tiap gerakan selalu Allah itu, nah itu tuh doib dan hadisnya tidak jelas, ya, tidak jelas itu. Jadi yang benar itu ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian mau ruku, Allahu Akbar, kemudian bangun dari ruku, Allahu Akbar. Nah itu jelas. Setelah ini selesai maka sujud. Sujud. Nah, sujud. Semua ke arah barat. Ya, semua ke arah barat. Itu kan. Nah, jadi jarinya ke kini. Jangan direnggang-renggang kayak gini, Pak. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ini seperti harimau mencakar. Karena sholat tidak dibanding-banding dengan semacam itu. Jadi luruskan ya. Allahu Akbar. Tuh. Terus kakinya dilipatkan juga di belakang. Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfani wazukli wahdini wafini wafani. Kemudian Allahu Akbar semua. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi.
Allahu Akbar. Nah, itu kan atahiyat. Atahiyat ada dua, atahiyat awal, atahiyat akhir. Atahiyat awal sampai Allahumma sholli ala Muhammad, ya, sholli ala Muhammad, ya. Ya, jadi kalau sudah sampai Allahumma sholli ala Muhammad, naik lagi ke atas. Kalau atahiyat akhir sampai fil alamina innaka hamidum majid, terus salam, selesai. Nah, itu namanya salat, ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kenapa saya mengulang kaji masalah urusan sholat? Sering disampaikan, mungkin di sini pun juga. Karena mungkin seperti kemarin ada yang bilang kan, Ustadz sholat gitu. Jadi mungkin ketika minggu kemarin tidak ngikuti. Jadi kami permintaan saya tepati juga. Nah itu berbicara mengenai masalah urusan sholat, ya. Mari kita bersama-sama di dalam kehidupan kita selalu menghidupkan jiwa kita dengan ubudiyah, melaksanakan sholat yang wajib wabil khusus, ya. Insya Allah hidup kita akan mulia, hidup kita akan berkah, hidup kita akan masuk surga nantinya, ya. Itu berbicara mengenai masalah sholat, ya. Yang kedua, ya, yang dicintai oleh Allah itu birrul waliden, muliakan kedua orang tua, ya. Muliakan orang tua kita. Jangan kita disia-siakan. Masih bahagia yang masih punya orang tua. Wabil khusus ibu, ya. Yang masih punya ibu, ya. Surga kalian itu di ibu, ya. Di ibu, ya. Kalau kamu nak cari surga, di ibumu, ya. Di ibumu. Makanya muliakan. Apa dasar hukumnya? Al jannatu tahtal aqdamal ummah. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Artinya bukan ada di sini, dicari di sini, enggak akan ketemu sampai kapanpun juga. Artinya muliakan, ya. Dimuliakan dengan cara apa? Sikap, perbuatan, ucapan, langkah kita, baik itu cara sikap itu kita dengan cara yang selalu terpuji di hadapan ibu kita, hadapan orang tua kita. Jangan sekali-kali Pak, Bu, ya, membentak orang tua kita. Ya, Allah benci dia. Wala taqullahuma uff wala tanharhuma wa qullahuma qaulan karima. Jangan sekali kamu membentak orang tua kamu, ya. Wala taqullahuma uff, ya. Oi, nah, jangan. Ya itu. Atau tak usah, ya, tak usah. Ya, enggak mau aku. Tak usah itu kan. Atau kan, ibu, bapak, nah, tidak boleh, itu tidak boleh, ya. Apa dalam Al-Quran, wahfid lahum janah duli, ya, minar rahman wa qurbil huma kama rabbayan saghir. Rendahkan jiwa kita di hadapan orang tua kita. Ya, kita bisa seperti ini. Siapa sih yang menggedakan kita? Orang tua kita. Ketika dilahirkan menyusahkan jiwa kita. Sudah lahir pun juga malam harus bangun, ya, ngotorin, ngencingin, nyiritin, Masya Allah. Oleh karena itu kita mari bersama-sama kita muliakan orang tua kita sekuat mungkin kita, ya. Tidak bisa dengan harta, dengan sikap, dengan perbuatan. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang mulia, ya. Tapi kalau kita menyakiti kedua orang tua kita, jangan ada harapan untuk kesuksesan hidup di dunia, ya. Di dunia tidak akan sukses, di dunia tidak akan bahagia, akhirat masuk pula ke dalam neraka, ya. Oleh karena itu mari kita bersama-sama kita muliakan kedua orang tua kita supaya kita sukses dalam menggapai cita-cita kita baik di dunia lebih-lebih di akhirat nanti. Jadi dua hal ini yang saya sampaikan, saya wasiatkan kepada semua, mari kita bersama-sama sholat, ya, selalu kita rawat di dalam kehidupan kita, kemudian muliakan kedua orang tua kita. Insya Allah, ya, hal itu kita lakukan, maka kita akan mendapat kebahagiaan. Ini saja yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Saya selaku manusia biasa, andaikan banyak kesalahan kekurangan, saya minta maaf kepada Allah, mohon ampun. Dan sebelum saya akhiri, yang mau bertanya silakan. Ada? Boleh. Tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz mengatakan ada 3 perkara. Salah satu yang saya tangkap adalah sholat di awal waktu. Ya. Kami sudah tahu itu sholat adalah di awal waktu atau lebih baik. Yang saya tanyakan, kadang karena kami dalam melaksanakan tugas di lapangan, menghadapi masyarakat seperti ada demo, waktu sholat
Tentu sholat kami, kalau kami tinggalkan orang demo, siapa yang jaga saat itu keamanannya? Kalau kami tidak melaksanakan sholat, berarti kami yang 3 tadi tidak, selaku orang muslim, terlalaikan. Mohon penjelasan apa hukumnya kami itu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Man ja'a minallah la yas'alu sababuhu. Jadi datang hal yang dari Allah itu tidak ada tawar menawar, Pak. Apapun kenyataannya, masalah urusan duniawi nggak bisa ditoleransi. Yang bisa ditoleransi dalam sholat, ya, itu pun uzur. Seperti misalnya kita ketiduran, ya, tidak melaksanakan sholat, maka diganti sholat tersebut, gitu kan? Ataukah diberi rusuh kemurahan, seperti kita lagi puasa mau ke Jakarta, boleh puasa, boleh tidak. Sholat pun boleh di jamak takdim, jamak takhir, atau bisa dikosor menjadi 2 rakaat yang bahasa 4 rakaat. Tapi dalam hal urusan keduniaan seperti ini, karena mungkin ada sistemnya shift atau gimana pun juga bisa bergantian, gitu kan? Atau bisa bergantian, kan tidak seluruh, misalnya seorang, ya itu. Jadi kalau hendak cari masalah urusan hal yang kebaikan, memang sangat mudah, itu kan bisa untuk dilakukan. Cuma kadang-kalanya kita tertekan dengan pimpinan, ya kan? Kadang-kadang mungkin kita takut juga dengan hal itu. Nah itu, cuma kita banyak istighfar aja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita ketika ketinggalan seperti itu jangan pula dilepaskan. Walaupun misalnya hal ini lagi melaksanakan tugas kita tidak dilakukan, setelah kita ada ketenangan lakukan sholat tersebut, dinamakan sholatnya sholat qada. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita karena kita lagi mengemban tugas negara, ya, supaya menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kan itu. Ya, mudah-mudahan Allah memaafkan kita karena bangsa dan negara kalau kita dibandingkan seperti zaman dulu lah, eranya lain lagi, ya. Oleh karena itu, kalau saya untuk memonis, bisa, saya belum ketemu dasar hukumnya, daripada saya mencelakai orang lain, lebih baik saya yang pas aja. Jadi tidak ada toleransi dalam kewajiban apapun yang melintas kita. Karena apa? Ketika udur sakit pun juga sholat tidak boleh libur, ya. Tidak bisa sholat dengan berdiri, dengan duduk. Tidak duduk dengan berbaring, tidak bisa baring dengan nangkar, tidak bisa nangkar dengan isyarat. Itu kalau sudah tidak disyaratkan, berarti disolatin, bukan dia harus sholat, mati namanya. Itu. Ya dah. Ya Pak, sudah? Nah, itu. Ya. Karena darurah, ad-darurah tuhbihul mahdurah. Ketika darurat boleh dikendiankan. Boleh, Pak, boleh aja. Oh, ini situasi lagi genting, gini. Aku nanti aja sholat, mungkin tidak bisa untuk tepat waktu. Orang manggil pun juga, ya, bukan aku pura-pura tidak dengar, tapi memang ini keadaan. Ya, nanti aja aku sekitar mungkin 2:30, asal jangan waktu asar aja. Boleh, Pak. Nah, itu namanya mengemban negara, boleh. Nah, ya, itu kalau ke situ arahnya, ya. Tapi kalau ke arahnya bolong seperti tadi, tidak ada, itu kan, tidak ada, ya. Kemudian saya tadi mungkin nyampaikan yang ketiganya, masalah yang dicintai oleh Allah itu jihad fisabilillah, Pak, ya. Belum terbahas karena waktunya terlalu panjang, itu kan. Nah, makasih. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustaz, mohon pencerahannya berkaitan dengan sekarang kan ada pandemi COVID-19. Ya. Bagaimana pendapat Ustaz? Apakah ada istilahnya hadis atau maklumat apa dari Rasulullah berkaitan dengan adanya pandemi yang seperti ini? Apakah pernah Rasulullah sholat dengan menggunakan penutup seperti kita ini? Maksudnya yang pertama adalah masalah masker. Bagaimana sholatnya Rasulullah? Apakah pernah dia menggunakan masker atau yang lain? Ya. Yang pertama itu Ustaz. Yang kedua, bagaimana dengan sholat kita yang sekarang jarang-jarang Ustaz? Sedangkan Rasulullah pada saat mau sholat, dia selalu mengingatkan kita untuk rapat dan lurus. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah manfa'na bi ulumihim. Semoga Allah memberikan kemanfaatan. Tapi saya hidupnya orang terbatas, Pak. Nah, hidup saya terbatas dalam ilmiahnya, ya. Jadi yang saya akan sampaikan yang saya tahu aja, ya. Walaupun ada hal-hal yang janggal, misalnya lagi melihat di YouTube atau menonton ulama-ulama lain, anggaplah perselisihan ini bukan perselisihan untuk jadi perdebatan, tapi keindahan al-ihtilafil ulama
Perbedaan pendapat itu satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau berbicara masalah nutup ini ketika sholat, memang Rasul tidak pernah memakai satir penghalang ini, ya. Ada satu ulama dari Padang itu udah tua, dia berbicara, ya, Rasulullah tidak pernah memakai masker walaupun dalam keadaan apapun ketika sholat dibuka, karena yang wajib diciumkan kening, hidung. Jadi kayak gitu. Jadi kayak gini. Jadi kalau orang sholatnya katanya dipakai masker, maka dia itu nanti akan terbakar dengan bara api neraka, karena itunya tidak dikenakan. Makanya posisinya kita, ya, kalau zaman kini kan udah canggih. Kalau kita ke masjid, kita alergi dengan orang lain, misalnya untuk tempat sujud kita kan ada sajadah kecil, bawalah ke masjid. Ketika di masjid, buka masker kita. Di masjid itu kan sholat enggak lama, Pak, tidak kerumunan seperti kita di tongtongan atau pengajian seperti ini. Mungkin 5 menit selesai. Kita kalau memang tidak ikut, balik aja. Udah assalamualaikum imam, kita balik. Nggak kamu wirid di jalan, nggak sampai ke rumah, nggak berdoa di rumah, silakan aja, gitu kan, silakan aja, tidak ada, karena itu dalam sunahnya. Tapi kalau dalam wajibnya kaidah seperti itu. Jadi tidak ada tidak pakai masker ketika sholat, harus dibuka. Kalau panduan Kemenkes kita memakai masker itu bagus. Kenapa tidak diterapkan dari dulu, ya? Ya, kenapa? Hal ini saya akui bagus. Kenapa? Ketika kita di mana saja dipakai, itu karena kita kan menghilangkan polusi-polusi itu, supaya polusi, ya, supaya kita tidak masuk ke hidung kita, ya, mungkin dari knalpot, mungkin dari apa aja, wabah-wabah gitu kan, mungkin dari debu, ya. Nah, itu ya bukan polusi kan. Nah, jadi kita hilangkan semua, ya, insya Allah tertutup dengan hal itu. Itu bagus. Kenapa tidak diterapkan dari dulu, kan itu. Tapi kalau untuk kultur ibadah, ya, tolong ketika ibadah kita dibuka. Dan kita harus ngerti pun juga, kita harus husnudon, bahwa yang ke masjid adalah orang-orang sehat. Kalau yang tidak sehat, tahu salah berkerumunan dengan orang lain daripada meracuni orang lain, ya. Awak penyakitan datang ke tempat orang, akhirnya nular ke orang lain. Udah, kalian tikan udur, ya. Kata Rasulullah kan udur. Orang udur boleh sholat di mana saja, boleh di rumah, boleh di langgar, boleh di kamar sendiri. Itu namanya orang udur. Ini orang udur, awak pergi ke masjid, kok hacin, kadang-kadang situ orang kena semua, besoknya sakit galau, kan itu. Jangan gitu. Ngertilah sendiri, disiplin diri kita sendiri, ya. Itu sudah, Pak. Nah, jadi kalau Rasulullah tidak pernah menutupi ini. Ketika penyakit taun pun juga tidak pernah itu, dan tidak pernah lari. Ada yang mengatakan Rasulullah lari itu bukan apa, lari dia kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, diperbanyak doa, diperbanyak ibadah. Karena apa? Ya, hilangnya penyakit, ya, wabah ini, yaitu, ya, dengan ibadah kita kepada Allah, ya. Jadi seperti itu. Makanya dikatakan najalal bala bidan bin wala rufa illa bitaubatin. Turunnya musibah itu karena berdosanya manusia, ya, dan tidak akan diangkat, ya, wabah penyakit itu terkecuali dengan istighfarnya manusia kepada Allah, gitu kan. Jadi kita banyak dosa, Allah turunkan penyakit. Makanya kita jangan lari dari rumah Allah. Mari kita bersama-sama, walaupun kita sendiri sholat tetap di masjid, walaupun kita dalam keadaan apapun juga kita di luaran, kita tetap mengejar rumah Allah. Karena apa? Laki-laki itu sholatnya harus di masjid. Semenjak didirikan Masjidil Haram, laki-laki harus sholat di masjid. Kalau perempuan boleh, ya, ke masjid, ya, yang lebih utama tetap di rumah. Itu perempuan, ya. Kemudian yang kedua, ya, tadi yang keduanya antara jarak, ya. Antara jarak ini, jarak, ya kan, rapat. Memang perintah Rasulullah seperti itu, ya. Ya, kamu rapat, karena jangan sampai ada celah-celah setan bisa masuk di samping kamu. Harus kenaan, ya. Cuma ketika Allah menurunkan wabah penyakit, boleh kamu pakai, ya, aturan jaraknya berapa, silahkan. Menghapus masalah fadilah tidak, kalau ketika ada musibah. Karena apa? Ad-darurah tuhbihul mahdurah. Ketika sesuatu terjadi, maka boleh kamu dilakukan semacam itu. Tapi kalau sudah kembali lagi, bagus lagi, kamu kembali lagi. Jangan dibiarkan setan masuk di celah-celah tersebut, ya. Jadi seperti itu. Jadi ketika madarat boleh. Jangankan itu, Pak, segi makanan aja. Kita misalnya punya penyakit, ngendap penyakit, dokter kemana kita sudah, ya, kata dokter ini nggak bisa, ini
nggak bisa ngobatin, nggak ada obatnya. Nah, terus ada seorang misalnya pakar ilmiah, ya, fasalu ahla dzikri in kuntum, dia bertanya kepada ahli ilmu, ahli ibadah, ini nggak bisa, harus makan ular kau. Ya misalnya kan, harus makan babi kamu, ya, makan, ya. Kalau memang obat itu sudah tidak ada yang untuk bisa menyembuhkan penyakit, makan, babi itu makan, tapi bukan halal, boleh untuk jadi obat. Ular boleh untuk jadi obat, kalau memang tidak ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit kita, daripada kita hancur, ya, daripada kita sakit bertambah. Cuma jangan pula kita, ya, sakit ida segala ida makan ular, makan babi, jangan orang muslim seperti itu, ya. Jangan, itu tidak boleh, itu kan. Ya. Nyomaan Pak Ustaz, ya, bukan saya tidak boleh dicoba-coba, itu kan, tidak boleh coba-coba, itu. Nah, itu. Jadi seperti itu. Nah, jadi gitu Pak, kembalinya ketika darurat boleh, tapi ketika kita sudah hampir pulih kembali, kita belajar untuk tidak dekati. Kemudian kalau dekat, Pak Ustaz kami ini kalau dekat kaki pusing Pak Ustaz, apa tidak khusus sholat aku? Nah, tidak sholat itu kan karena kadang rasa gesekan itu terasa. Kalau orang tidak khusus kan Allahu Akbar, kaki itu terasa nyit gitu ya kan, di jari apa, di jari kelingking, ya, yang terakhir cit dan nyaman Pak Ustaz. Ya jangan pula kena nian, kalau memang tidak bisa membuat nyaman khusyuan, kena bahu jadilah, ya, bahu kita sini kena kayak kawan jadilah, Allahu Akbar, ya. Jadi seperti itu, ya. Kemudian kalau kita takbir pun juga, kalau banyak kita sopnya rapat, jangan pulus kenda-kenda, beda dengan sendiri, Allahu Akbar. Bisa ini sholat banyak Allah, kan kena muka mungkin, jangan itu, Allahu Akbar. Jadi seperti itu, ya. Paham Pak? Ya, alhamdulillah. Kita baca Fatihah yang di samping keras, ya, agak berbisik lah gitu kan, mengganggu kehusuan kita. Ya, jadi kita baca Fatihah, dia baca lebih keras dari kita, ya, kan? Bingung cara negurnya, tidak perlu ditegur. Kalau kita tegur batal sholat kita, biarkan aja, ya kan? Makanya di dalam Quran surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya, sungguh mulia orang yang beriman, yang mana di dalam sholatnya penuh khusyuk. Kalau orang khusyuk, sholatnya apapun yang melintang di samping kiri kanan, ya, tidak akan terdengar. Sholat gitu, ya. Jadi kita mau sholatnya belum khusyuk, bukan kita harus negur orang, cengeng-cengengan, salah gitu kan, ya, gitu kan, ngapa kau batal dua-duanya, gitu kan, gitu. Jadi gitu, saya juga belum bisa, jadi saya belum bisa sholat khusyuk, ya, itu. Jadi seperti itu, ya. Jadi kembalinya kepada diri kita sendiri, tak usah ditegur, ya, tak usah ditegur. Ada kalanya orang yang dikencangkan itu karena mencari kehusuan pribadinya, ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ya, ada seperti itu, saking ingin ngusukan dirinya, ada, gitu kan. Jadi kita salah menegur orang seperti itu, biarkan aja. Ya, yang penting kita bagaimana berusaha kita tidak mampu mendengar ucapan orang lain. Kita nyok kencang pula gitu, gitu kan. Nah, itu kan supaya dia terlindas gitu kan. Nah, itu kan, gitu. Tapi jangan kalau sholat yang bangsa sir, bangsa hopi, jangan perlu terlalu keras nian. Di situ kan sir itu maknanya pelan, hopi itu samar, bukan artinya tidak dengar. Bahkan kalau dalam hukum, kalau sholat seperti yang dihayal, ada kan sholat kayak gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, aduh kan, diam aja mulutnya, ada, ya. Sebenarnya kan gitu hopi, ya. Hopi itu kan, ya, tidak kurang jelas, samar itu kedengar tapi samar-samar, gitu kan. Nah itu makanya sholat itu, ya, diucapkan dengan lisan, ya, makrunah biqalbi, ya, talafud bilisan, makrunah biqalbi, diucapkan dengan lisan, diiringi dengan hati, artinya, ya, itu sholat itu. Maka wajar Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Harus simaun qabulin, terdengar oleh telinga kita, ya, oleh telinga kita. Cuma kalau sholat sendiri atau sholat bangsa duhur, asar, jangan mekaknya Alhamdulillahirabbil alamin, ya, tak usah. Ataukah kita berjamaah, imamnya tidak tahu pula, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, sah ada sholat orang? Sah ada? Sah enggak? Olah sholat duhur dibunyikan sah ada? Tidak boleh. Hah? Sah ada? Tidak sah. Sah ada? Sah. Tapi hukumnya makruh, ya, pahalanya kurang, ya, makruh. Tahu barang makruh? Nah itu kan, jadi kumat
Cuma ketetapan melaksanakan kewajiban, berpadilah tidak bermutu ibadahnya. Sah-sah saja sholatnya. Ya itu sah-sah saja. Maaf, kadang tuh konsentrasi hilang lagi sholat kita. Tadi dalam hati, tadi apa kita jadi imam atau kita sendiri, kita sholat asar, asar niatnya tadi sholat zuhur. Nah, gimana cara perbaikinya? Sudah terlaksana sholat kita itu? Ya. Berbicara masalah niat, ragu di dalam niat, ya, ragu niat. Tadi itu, awas. Tadi itu niat sholat asar, sholat zuhur. Nah, gitu kan? Banyak pikiran, ya, duit tidak ada biasanya kan. Ya, biasanya kan itu kan. Sholat zuhur apa sholat asar niat tadi. Ya, terus tapi laju kita sholatnya. Cuman cara meroma batalkan. Batal, Pak. Berhenti dulu ya. Ya. Kita imam. Itu makanya hal yang tidak diperbolehkan keraguan di dalam niat. Kalau ragu orang di dalam niat, batalkan sholatnya. Ganti lagi dengan yang baru. Ya, yang baru. Imam gimana? Kalau lagi bicara? Ya, kalau jadi imam resiko tanggung jawab ya. Udah gitu kan tanggung jawab. Makanya kalau jadi imam tuh harus lebih hati-hati. Makanya pilihan jadi imam tuh tidak sembarang, tidak sembarang. Awal jadi imam gitu kan. Awal jadi imam. Mas, alhamdulillah Pak. Niat duhur apa asar tadi? Ya, itu kan bingung. Nyo laju aja kan sholatnya. Ya, siapa durakannya? Tanggung jawab. Gitu kan? Hah? Berhenti. Bapak-bapak, maaf sholatnya bingung niat tadi niat duhur. Laki mana? Udah mundur guys, balik-balik aja itu kan. Nah, jadi jangan seperti itu. Makanya itu Nabi mengatakan yang ragu di dalam hal yang lain boleh ya, nanti ditambah dengan sujud sahwi. Kalau ragu di dalam rakaat ditambah ya. Tapi kalau ragu dalam niat batalkan. Itu kalau dalam niat. Kenapa? Innamal a'malu bin niat. Sahnya segala sesuatu pakai niat. Kalau ragu dalam niatnya tidak benar ibadahnya. Ya, makanya itu. Jadi imam bingung. Kalau bingung kayak gitu. Lah 2 rakaat apa 1 tadi? Ah, itu masih toleransi gitu. Batalkan juga. Ya, tapi tidak mungkin kan. Jangan usah dibatalkan kan pakai makmum. Misalnya kan makmum kalau salah pasti dia jawab subhanallah, pasti membenarkan. Tapi kalau sendiri 2 atau 3? 2 turun lagi awal tahiyat awal. Ya itu kan walaupun tadi udah tahiyat. Ada manusia tuh udah tahiyat awal bangun 2 atau 3? Udah 3, balik lagi ya tahiyat, ya udah tahiyat terus. Nanti sebelum salam sujud sahwi, ya gitu. Kan untuk tanya jawab, silakan bertanya, ya. Di mana saja saya ceramah kayak gini Pak, ya. Tanya ke ini orang Pagardewa rumahnya kan. Kalau rumahnya walaupun dia di Jakarta, jadi rumahnya di Pagardewa. Kalau pengajian di Pagardewa, saya sebentar, udah itu diserahkan kepada jamaah. Karena apa? Ilmu itu justru kalau orang bertanya itu nyerap di dalam diri. Kalau dengarkan orang dakwah itu balik aja ke rumah, aktivitas kita tidak ingat lagi apa. Itu kan yang tadi disampaikan. Tapi kalau sering kita dialog, sering kita komunikasi, insya Allah ilmu bertambah. Nah, seperti Bapak tadi kan mengatakan selama ini kamu baru akan tahu, itu bertambah ilmu kita. Makanya itu kita kan mencari ilmu itu dari mulai kita lahir ya sampai hampir masuk ke lubang lahat ya. Kalau sudah masuk lubang lahat tidak lagi mikir itu kan. Itu. Pertemuan kita, mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan suatu ajang belajar ilmu yang akan menambah wawasan kita dan mampu kita mengabdikan diri kepada Allah dengan sempurna dengan ibadah kita, sehingga ibadah kita dapat diterima dan menjadi jaminan ibadah kita akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, lebih dan kurang mohon maaf. Saya selaku manusia biasa, andaikan banyak kesalahan kekurangan, saya minta kepada Allah doa. Untuk itu mari kita bersama-sama doa sebelum mengakhiri acara ini. Mudah-mudahan Allah selalu gunturkan rahmat karunia dan keberkahan dalam kehidupan kita. Radania horidollahi taala binati sholihah berkati sunat doanya. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah
rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin rasulillah ajmain amin. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqla bil hawaiz wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim wa istasal qamamu bi ajhil karim wa ala rasul bi kulli lamati wa nafasi bi adadi kulli ma'lumilak. Allahumma hyina bil iman wa amisna bil iman wa ansurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma sabitna bil iman ku anta bid dunya wa azabil akhirah wa syarri dunya syarru ghafarallahu lana bi rahmatika ya marhamin. Allahumma ighfir lana dzunubana li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma jal hada jama'ana jama'ana marhuma wa tafarruqana min ba'da tafarruqana masuma. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wal quruna wa min sayil asqamina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana kad wa nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qad wa min jamil anbiya'i wal mursalin wassuhada'i wassalihin wa tabi'ina wa tabi'ata man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini saya bisa sampaikan ya, lebih dan kurang saya mohon maaf pada semua pun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.